Hai, selamat datang kembali di channel English Chat, obrolan ringan seputar bahasa Inggris. Sobat semua, kali ini saya mau bahas 3 verba yang mempunyai kedekatan makna dan juga mempunyai kemiripan makna. Memang masing-masing kata ini mempunyai lebih dari satu makna, tetapi ada satu titik ketika mereka itu sama-sama diartikan sebagai mempunyai atau memiliki dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan bahas masing-masing kata ini dan tentu nanti akan ada contoh-contoh kalimat yang akan menyertai penjelasan itu. Ketiga verba yang saya maksud adalah own, have, dan possess. Nah, pertanyaannya, apakah ketiga verba ini benar-benar mempunyai fungsi dan makna yang sama, ataukah mereka digunakan secara berbeda dalam konteks yang berbeda? Kita simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dengan kata yang pertama, yaitu own. Nah, yang khas dari verba ini adalah aspek legalitas. Artinya, kalau Anda menggunakan kata own dalam kalimat, itu menunjukkan atau menegaskan bahwa Anda punya hak yang sah secara hukum, Anda punya hak yang legal untuk memiliki sesuatu. Dengan kata lain, Anda mempunyai hak kepemilikan atas sesuatu secara legal. Oleh karena itu, kata own itu lazim dipakai ketika berbicara mengenai barang-barang atau benda yang kita beli secara sah. Karena kekhasannya ini, verba own itu sangat lazim dipakai untuk berbicara tentang hal-hal yang besar, yang membutuhkan legalitas kepemilikan. Artinya, legalitas kepemilikan memang dibutuhkan untuk membuktikan secara sah bahwa Anda punya hak yang sah secara hukum atas sesuatu itu. Nah, hal-hal besar yang saya maksud dalam konteks ini bisa berupa benda-benda fisik atau hal-hal yang tampak secara fisik, seperti misalnya apartemen, kondominium, tanah, atau properti yang lain, atau bisa juga hal-hal yang sifatnya abstrak, semacam website misalnya. Nah, ini ada 2 contoh kalimat yang menggunakan verba own. James is a wealthy man. He owns a vast piece of land and several apartments. James itu orang kaya. Dia punya tanah yang sangat luas dan beberapa apartemen. James owns an internationally reputable company. James mempunyai perusahaan yang bereputasi internasional. Selain bermakna memiliki atau mempunyai hak yang sah secara hukum atas sesuatu, verba ini juga bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai kendali, kita mempunyai kuasa, kita bisa mengontrol seseorang. Ini adalah contoh kalimat menggunakan verba own dengan makna ini. According to historical records, 8 presidents of the United States owned slaves while in office. Menurut catatan sejarah, 8 presiden Amerika Serikat memiliki budak saat mereka berkuasa. Sahabat English Chat semua mesti berhati-hati ketika menggunakan verba own. Ketika kita menggunakan verba ini dengan objek orang, maka
itu berarti bahwa kita mau menegaskan atau menunjukkan bahwa kita punya kendali atau kuasa atas orang itu. Bagaimana dengan kata have? Kalau verba own itu menegaskan bahwa kita mempunyai hak yang sah, hak kepemilikan yang legal atas sesuatu, kata have juga berarti mempunyai, tetapi tanpa ingin menegaskan soal hak yang sah atas kepemilikan itu. Kata have hanya sekedar mau mengatakan bahwa sesuatu itu milik kita. Maka biasanya kata have itu lazim digunakan untuk berbicara tentang objek-objek atau benda-benda yang sama sekali tidak membutuhkan bukti legalitas kepemilikan. Contohnya apa misalnya? I have a watch. Saya mempunyai jam tangan. Tentu jam tangan ini memang milik kita. Kita mempunyai hak atas barang ini. Kita membelinya dengan uang kita sendiri. Tetapi kita menggunakan kata have dan tidak menggunakan kata own karena kita tidak ingin menegaskan bahwa kita memiliki hak yang sah secara hukum atas jam tangan ini. Nah, tentu ini berbeda dengan kata own yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa verba ini lazim dipakai untuk berbicara tentang hal-hal yang besar semacam perusahaan, tanah yang luas, properti, apartemen, kondominium, dan lain sebagainya yang tentu membutuhkan bukti yang sah dan legal bahwa kita memiliki hak kepemilikan atas objek-objek itu. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat menggunakan kata have. She is a photographer and she has a good camera. Dia seorang fotografer dan dia mempunyai kamera yang bagus. I have 2 pairs of shoes. Saya mempunyai 2 pasang sepatu. Kata have juga bisa dipakai dengan objek berupa orang. Misalnya, I have a girlfriend. I have a brother. I have 2 sisters. Dan seterusnya. Sahabat English Chat mesti ingat, kalau Anda menggunakan verba own untuk menggantikan kata have dengan objek orang dalam kalimat-kalimat tadi, itu berarti bahwa Anda hendak menegaskan Anda mempunyai kendali, Anda mempunyai kuasa atas orang-orang tersebut. Nah, sekarang kita bahas kata yang terakhir, yaitu possess. Verba ini juga berarti mempunyai. Tetapi berbeda dengan kata own dan have, verba possess ini bernuansa formal dan memang lazimnya dipakai dalam tulisan. Saat ini verba possess jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, verba ini seringkali dipakai untuk berbicara tentang hal-hal yang sifatnya abstrak. Misalnya, keterampilan, pengetahuan, dan kualitas pribadi. Mari kita lihat beberapa contoh kalimat berikut ini. James possesses great leadership skills. James mempunyai keterampilan memimpin yang hebat. Contoh kalimat yang lain adalah John is the person that we need. He possesses integrity.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita boleh menggunakan kata have untuk menggantikan kata possess dalam dua kalimat itu? Tentu jawabannya boleh, terutama ketika kita menggunakan kata have dalam konteks percakapan sehari-hari. Nah, sahabat English Chat, baru saja kita membahas 3 verba yang mempunyai kemiripan makna. Saya ingin menggarisbawahi sekali lagi bahwa kata own itu menegaskan bahwa kita mempunyai atau memiliki hak yang sah secara hukum, hak yang sah dan legal atas sesuatu. Dan jika kita menggunakan verba ini dengan objek orang, maka verba ini mengisyaratkan bahwa kita mempunyai kendali atau kuasa atas orang ini. Sementara kata have itu lebih fleksibel dibandingkan dengan kata own dan kata possess. Kata have juga berarti mempunyai, tetapi berbeda dengan kata own. Kata ini hanya sekedar mau mengatakan bahwa kita mempunyai sesuatu atau kita mempunyai seseorang tanpa menegaskan aspek legalitas. Yang terakhir, kata possess itu dipakai dalam konteks yang formal dan lebih sering dipakai untuk hal-hal yang sifatnya abstrak seperti pengetahuan, keterampilan, ataupun kualitas pribadi.